Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bahas tentang Pi Network sekali lagi bro ya. Mungkin ada yang rekan-rekan berharap harganya Pi Network ini wow melambung jauh, ada yang berharap melambung jatuh. Serak, sero, ada yang bilang gitu bro ya. Ternyata bro setelah jatuh beneran, wah kok jatuh, aduh harganya gimana? Nah bro, ini ada informasi-informasi terupdate yang menurut rekan-rekan ini informasi terupdate, dan kalau memang secara teori sih informasinya munculnya terupdate. Cuman kalau menurut saya bro ya, iya masih pembahasannya masih agak sama, cuman memang ya gimana bro ya. Yes, tonton video ini sampai habis deh, jangan di skip-skip biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini saya akan bahas tentang aplikasi Pi Network atau Pi Network atau piye lagi apa mana bro hai aplikasi yang dos gandos ya. Saya masih bilang aplikasi Pi Network dos gandos, walaupun mungkin beberapa orang yang mungkin anti Pi Network, atau mungkin rekan-rekan tidak nambang Pi Network, yang ngolok-ngolok Pi Network yang sekarang sebenarnya menurut saya sih kalau memang dalam hatinya itu syirik dalam hatinya itu mungkin gimana gitu ya, nggak tahu ya, kita kan nggak tahu isi hati orang ya. Kalau dulu ngomongnya scam, nggak mungkin listing. Saya masih ingat bro ya, nggak akan mungkin listing. Itu halu. Lepas daripada masalah harga, saya tidak ngomongin harga bro. Yang kata-kata tidak mungkin listingnya yang seru. Tidak akan mungkin listing. Saya dulu nambang, itu kan lucu bro ya. Setelah listing, nah harganya murah. Wah, itu menghebohkan itu. Kalau saya ini bukan masalah murah atau listing atau kayak gimana. Orang usaha itu jangan diolok-olokin. Oh itu tapi terlalu menghayal bang itu bang. Iya, bukan berarti orang beda pendapat itu bukan berarti musuh, tanda kutip ya. Saya niatnya menyadarkan orang nggak gitu-gitu amat kali. Itu kalau menurut saya ya. Ya bagi saya itu ada prinsip prinsipmu, prinsipku ya. Itu prinsipku. Terus kalau misalnya ada golongan-golongan bro, tanda kutip ya golongannya. Golongan A misalnya, ada golongan B. Bukan berarti golongan A itu lebih bagus daripada golongan B, dan bukan berarti golongan B itu lebih bagus daripada golongan A ya. Selama itu ya mereka punya visi misi masing-masing, mereka punya cita-cita masing-masing ya. Loh, tapi kan sesama pionernya. Lah, ya memang sama pionernya ya. Kita sama manusia aja kita beda-beda loh bro ya. Satu kantor itu beda-beda bro. Cara kerjanya beda-beda ya. Tujuannya kerja pun beda-beda. Oke bro ya. Pokoknya perbedaan itu indah ya. Kalau kita mau maksimalkan perbedaan itu, bukan untuk gontok-gontokan ya. Hindari debat. Itu lebih bagus. Ya, oke bro ya, lanjut to the point. Ini bro ada informasi terupdate tentang Pi Network, tentang Pi Domain. Saya jujur bro, saya belum mencoba sama sekali yang artinya Pi Domain, Pi Fast apa, belum bro. Kalau mungkin rekan-rekan, ini bang, coba Pi Domain, Pi Fast, enggak, saya belum ya. Untuk saat ini saya masih belum ya. Nggak tahu nanti kalau ada waktu yang tepat saya akan coba-coba. Saya belum, cuman ini saya bacakan informasinya seperti ini bro. Ini 6 jam yang lalu bro. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Pelajari selengkapnya tentang lelang domain Pi. Baca tentang rilis dokumen kebijakan lelang domain baru dari Pi. Jawaban atas pertanyaan yang sering diajukan dan klarifikasi aturan bagi pelopor dan bisnis untuk berpartisipasi. Ini Anda baca sendiri bro. Saya nggak akan baca ya. Saya kalau baca segini bro, ya habis untuk membaca ya. Saya cuman memberikan ulasan versi saya dan memberikan semangat buat rekan-rekan semuanya. Bagi yang masih semangat, bagi yang tidak semangat gampang bro. Jual saja semuanya beres.
Alah bang, nggak seberapa bang. Masa iya sih nggak seberapa. Kalau 500 koin ke atas dikalikan $1, lah wis ganteng lah bro. Apalagi kalau kemarin-kemarin itu sudah sempat $3. Oh yang ganteng bro. Itu kalau menurut saya loh ya. Apalagi kalau rekan-rekan ribuan. Kalau rekan-rekan yang di dev channel pada komen, bang dikalikan ini dikalikan. Wow, mantap ya, mantap ya. Terus ini bro, ada apa ya? Bentar, saya bahasakan Indonesia. Ini kalau rekan-rekan mau mau menjadikan ini bahasa Indonesia, klik 3 titik di atas ini, langsung klik terjemahkan ini bro, klik terjemahkan, otomatis dia jadi bahasa Indonesia. Ya ini ya, bentar kita tunggu ya sebentar. Nah ini ya, kemana hasil penjualan domain tersebut, bla bla bla, ini lengkap bro. Ya ini Q&A-nya. Bisakah saya menawar nama pengguna saya sebagai domain ya? Saya belum daftar. Terus ini ya, kemana hasil penjualan domain tersebut? Ya kemarin memang rame bro, ada yang bilang ini nama ini sampai dijual sekian, ini juga. Aduh, ya bagi rekan-rekan sebenarnya saya ngerti bro dan paham. Bagi rekan-rekan intinya kan kepingin harga tinggi tanda kutip bro ya. Kalau rekan-rekan yang meyakini bahwa ini adalah bisa GCV, rekan-rekan pinginnya mungkin di browser itu bisa jual, bisa apa ya, barter dan segala macam, bisa beli antar bla 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 dengan harga GCV ya bro ya. Iya bro ya, iya apa enggak bro? Atau paling enggak kalau rekan-rekan yang mempunyai keyakinan ya pokoknya listing itu harganya semakin bagus, misalnya 10 USDT, 100 USDT atau berapa, setidaknya yang di asing juga pengen kan harga tinggi ya. Tapi bro, ada tapinya juga. Kalau itu tidak dikemas dalam suatu apa ya, progres dengan bagus dari pihak developernya, maka itu nggak akan terjadi bro ya. Cuman sekali lagi bro, pembuatan video Pi apapun saya itu masih bingung dengan KYC-nya Pi Network, jujur saya. Ya pokoknya yang ahli-ahli tentang Pi Network, ini bukan masalah apa, bukan masalah kebetulan akun istri saya ini tidak terverifikasi, bukan bro. Memang iya, kalau menunggu sesuai, kita menjadi validator, kita mungkin pada waktu KSC kan kita menunggu validator di daerah Anda kan, di sekitar Anda kan bro. Lah ini kan saya validator. Teman-teman di Malang di sekitar saya atau teman-teman nongkrong saya pun satu komunitas atau tiga, kebetulan saya punya 3 komunitas bro. Itu banyak yang validator. Terus piye bro? Itu aja bro, cuman dari awal dulu sebelum saya lolos atau tidak lolos waktu itu bingung kenapa ya validatornya kok sama Pioneer itu sih bro ya. Walaupun jawaban itu lebih gini, enggak, itu kan masalah data bro ya. Ngomong kerahasiaan kan lebih enak dari memang developernya langsung. Itu kalau menurut saya, atau mungkin developernya kerjasama dengan pihak ketiga. Tapi bro, namanya kita aturan main, saya nurut ya, bukannya tidak nurut, cuman sampai sekarang ini memang beberapa teman-teman masih banyak belum lolos, sudah KYC berapa bulan, berapa tahun, 2 tahun, bahkan ada yang ngomong, bang gimana bang solusi bagi yang KYC tidak lolos? Saya jawab, idem, akun istri saya belum lolos 3 tahun ya. Itu ya rekan-rekan, ini saya sampaikan berulang kali karena setiap saya membahas ini mesti ada yang tanya yang tidak lolos ya ditunggu, yang belum migrasi ya ditunggu, intinya ditunggu. Dan kalau ada perintah apa dari aplikasinya memang itu dari Pi Network, dilakukan, itu aja bro ya. Ini silakan dibaca-baca, di sini ada jika saya memenangkan lelang domain bla bla bla, ini banyak bro. Dan ini mudah-mudahan segera terlaksana, apapun proyeknya Pi, progresnya segera tercapai, termasuk yang paling penting menurut saya, semua yang melakukan verifikasi atau melakukan KYC, kalaupun sudah benar semua, sudah progresnya sudah benar, harusnya segera di ACC. Harusnya. Supaya apa? Ya bla bla bla. Itu aja bro, bayangkan ya, banyak yang tidak lolos KYC. Kalau lolos KYC terus dijual semua terus, wow. Ini komennya aja bro. Kalau Anda lihat, ini banyak yang sudah apa bro ya? Apa bro ya? Kuciwah. Ya kayak gini ya, kita lihat ini. Semua berita lama yang sama. Nah iya memang bro. Jadi dulu misalnya gini, rencananya gini, akan ada Bidomain. Jadi kayak gitu ya, di konsep yang baru, dan memang beneran kemarin Bidomain dibuka sehingga ada lelang ya. Terus ini ya, tidak ada yang baru. Aduh, terus ini kita lihat acak aja bro. Saya nggak tahu ini acak ya. Saya tidak tahu apakah ada orang dari tim yang mengamati sentimen di bagian komentar atau di komunitas secara keseluruhan, karena sentimennya tidak bagus sama sekali. Ya ini bro.
Ini kita lihat ini apa ini. Pelopor dengan alamat mainnet dapat mengajukan penawaran untuk suatu domain dan membatalkannya kapan saja. Penawaran oleh pelopor dan orang-orang tanpa alamat mainnet belum dibuka. Oh, maksudnya gini bro. Rekan-rekan yang punya koin kemarin dijual semua ya nggak bisa bro. Ya, nggak ada koinnya itu ya. So sekarang rekan-rekan yang belum daftar atau belum lolos KYC ya, belum ada mainnetnya, bukan P testnet ya, jadi P mainnet itu ya nggak bisa ya. Mereka akan menawar menggunakan P dan dari bursa dan mereka akan menerima P mereka setelah lelang berakhir. Jika mereka tidak menang, mereka akan melelang atau jika mereka membatalnya atau jika mereka membatalkannya. Oh, ini informasi ya, memberikan tambahan informasi. Kalau kita lihat di tanya jawabnya tadi bro, itu ya seru bro, silakan baca pokoknya bro. Saya tidak akan membacakan yang Q&A-nya dari Pi Network, Anda bisa baca sendiri supaya sama-sama tahu ya. Oke bro, sebelum kita tutup kita lihat harga Pi Network, aduh 0,8 bro ya, turun mana bro, mangka nih ke portfolio kok tambah mudun. Ini bro, turun ya. Kayak kemarin-kemarin kita mau jual dan segala macam. Wah, jangan-jangan Pi nanti naik ya gitu ya. Terus ini tambah turun ya. Tambah turun maknyos ya. Mantap ya. Bagaimana menurut rekan-rekan? Bang, itu semua turun, Bang. Masa iya sih semua turun? Coba kita lihat ya di sini ya. Saya kebetulan ini kita lihat ini ya. XAUT ya merah tapi masih wajar. Trump naik, Bro. Core lumayan naik, ya, tapi naiknya dikit-dikit sih bro ya. Pi, wow, mantap. Bitcoin, wow, mantap, 87 bro ya. ICE, merah juga. Oke bro ya. Ya itu bro, itu sekedar tambahan informasi buat rekan-rekan semuanya, terutama para pioner. Tetap semangat apa enggak, silahkan komen di sini. Oh, yang belum daftar ada 2 aplikasi yang wow ya. Bittime ada program daftar dapat 25.000, pengundang dapat 15.000. Yang satunya bro, exchanger yang lagi bagi-bagi airdrop, daftar dapat 100 koin, pengundangnya dapat 3, tapi 3-nya nggak main-main pun. 3 itu per titik sesuai yang kita referensikan di level 1. Wah, keren bro itu bro. Kalau belum daftar, daftar bro. Tantin Exchanger. Jadi Bittime Exchanger juga, Tantin Exchanger. Maksimalkan baik-baik bro. Kalau Bittime itu program Ramadan sampai tanggal 10 April. Kalau yang Tantin Exchanger programnya secara teori sampai 8 Mei. 8 Mei langsung listing bro, langsung bisa dijual bro. Cuman ada cumannya. Kalau koin airdropnya itu sudah habis, maka di stop. Ya di stop. Jatahnya 10 miliar. 10 miliar kalau nggak salah ya bro. Saya kalau nolnya banyak itu bingung. 10 miliar koin. Kalau 10 miliar habis maka nggak sampai 8 Mei. Tapi kalau sampai 8 Mei itu ternyata itu 10 miliar masih ada, maka di stop sejumlah yang sudah beredar. Oke bro, yang belum daftar segera dikondisikan. Nanti saya siapkan di deskripsi video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Yang paling mencatat ini, salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.